hanya karyawan tertentu katanya yang boleh masuk situ. Tapi karena mungkin kekepoan aku, kepenasaran aku, akhirnya pelan-pelan aku buka tanpa orang tahu. Aku buka pelan-pelan, itu ruangannya gelap. Di situ hanya ada cahaya lilin merah. Dan yang bikin kagetnya itu, kenapa barang yang dijual di klub ini di situ ada. Di klub malam ini kan emang depannya jalan raya besar. Pernah ada pengunjung yang datang ke situ tuh ketabrak di situ. Sampai ya itu dari perut ke kaki itu nggak ada. Gitu, jadi hancur lah. Jadi salah satu freelance di situ perempuan yang biasa nemenin tamu-tamu yang ada di situ itu meninggal setelah pulang dari situ juga, overdosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Ubang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping saya ini udah ada Teh Widi. Waduh, Teh. Gimana Teh? Kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Teh Widi nih. Nah tapi sebelum Teh Widi menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Teh Widi. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Cimahi. Waduh, datang ke Bandung ya, Dago khususnya gitu kan. Yang semoga aja ya teman-teman semua di balik pengalamannya Teh Widi nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya ya Teh ya. Nah ngomongin masalah pengalaman nih Teh, katanya Teh Widi ini punya pengalaman yang dimana dulu kerja di salah satu bar di daerah Jawa Barat mungkin ya, yang dimana ada satu ruangan khusus di bar tersebut untuk melakukan sebuah ritual, bahasanya begitulah. Iya. Karena ada sajen dan sebagainya. Iya. Dan selama kerja di bar itu ngalamin beberapa hal teror yang sampai detik ini masih ingat betul gitu loh. Ya kan Teh ya? Iya. Oke, itu kejadian tahun berapa Teh? Itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, berarti sekitar 2006. 2006, 2005. Iya. Ya, oke ini penasaran banget sih. Bentukan barnya seperti apa, terus kemudian apa namanya ruangan itu untuk apa, terornya kayak gimana aja, nanti Teh Widi ini akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir. Oke, Teh mungkin tahan dulu kali Teh ya ceritanya ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Teh Widi, diminum dulu Teh. Silakan Teh kopinya. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, udah siap nih Teh Widi buat ceritain ke teman-teman semua nih. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awal ceritanya tuh di usia 17 tahun, dikarenakan memang terpaksa untuk bekerja
dikarenakan memang orang tua aku tuh bercerai. Lebih ke, bukan bercerai sih, lebih ke ditinggalkan. Jadi ibu aku tuh ditinggalkan sama bapak pada saat hamil 3 bulan. Seperti itu. Dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu, ibu aku kan mau tidak mau harus mengurus 4 anaknya. Kita ada 5 bersaudara. Jadi mau tidak mau ibu aku tanpa seorang suami, ya itu bapak aku. Pada saat itu posisi ibu aku sedang hamil 3 bulan, harus mengurus 4 orang anak juga sambil bekerja. Seperti itu. Tidak lama kemudian mau melahirkan, depresi mungkin karena tekanan batin kali ya. Tekanan batin yang pada akhirnya meninggal dunia di saat aku usia 10 tahun. Akhirnya mama meninggal, aku hidup bersama nenek. Sama nenek, dan nenek aku pun di situ hanya mengandalkan, jadi menafkahi cucu-cucunya yang 5 orang ini sama bayi yang baru dilahirkan almarhum mama itu dengan cara berjualan. Ya, jadi nenek aku tuh berjualan untuk menafkahi cucu-cucunya, sedangkan di situ seiring berjalannya waktu akhirnya di situ aku putus sekolah. Akhirnya mau tidak mau ya harus kerja gitu, karena nggak mungkin kan ngandelin nenek aku yang hanya berjualan seadanya untuk menafkahi cucu-cucunya, sedangkan aku berdiam diri itu nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau aku putus sekolah, cari kerja. Awal kerja aku sih di restoran sebetulnya. Sebelum aku kerja di bar ini di restoran dulu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu aku kerja di restoran itu, ada temen aku yang nawarin kerja, kamu mau nggak kerja di klub malam? Awalnya aku masih berpikir kan, mau apa enggak gitu. Tapi melihat dari penghasilannya mungkin lebih oke di klub ini dibanding restoran gitu kan, karena mungkin restoran juga bukan restoran yang besar, yang gajinya hanya ala kadarnya, nggak begitu besar gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari restoran ini, kerjalah di klub. Jadi aku melamar kerja gitu, ikut temen aku. Pada saat itu diajak temen aku ke klub itu, dikenalkanlah sama pemilik klub malam ini. Ada namanya Papi, yang biasa aku panggil Papi lah gitu ya. Tidak lama kemudian akhirnya aku diterima kerja di situ, tidak bertele lagi, diterima kerja di situ. Ya udah, mulai besok katanya kamu kerja. Dari situ aku pulang dulu, nggak langsung kerja tuh. Yang besokan harinya di jam 2 siang aku udah masuk ke situ, udah kerja gitu. Jadi di situ tuh kayak semacam ruko. Jadi 2 ruko yang dijadikan satu. Di bawahnya ini ada ruangan untuk briefing sebelum kita kerja, ada ruangan sholat juga. Nah di sebelahnya ini mes karyawan yang ada di sana. Akhirnya kan kalau kita masuk kerja itu dikasih tahu dulu ya lokasi-lokasinya, kayak semacam ini ruangan buat briefing, ini tempat sholat, ini mesnya karyawan di sini. Kalau misalkan kamu mau tidur di sini ya ini tempatnya gitu. Nah, terus kita ke lantai 2 yang dimana di situ klubnya. Nah, lantai 2, dan pada saat aku masuk pun ya buka pintu, lokasinya kan gelap. Walaupun mungkin aku dulu belum peka dengan hal-hal seperti itu ya, tapi sudah merasakan hal-hal yang kayak kok serem banget ya gitu, karena emang gelap ya. Namanya klub malam itu nggak seterang kafe di mall seperti itu. Jadi kok gelap ya, kayak ngerasa kok serem ya gitu. Tapi ya udahlah, positive thinking aja kan. Sehari 2 hari kerja itu aku nggak yang bagaimana, masih normal aja. Ketiga harinya aku kerja, jadi ceritanya aku masuk kerja, di bawah itu kan ada tempat tiket untuk masuk para pengunjung ya. Aku absen di situ, aku naik tangga karena emang posisinya kan di lantai 2 kan. Nah, lantai 2. Jadi sebelum kita masuk ke tempat kerja aku tuh, di sebelah sininya tuh ada ruangan make up. Karena di situ tuh klub live streaming musik
Jadi ada ruang pengganti untuk para penyanyi gitu, untuk karyawan yang ada di situ. Nah di situ banyak setelah aku masuk nih udah ada teman-teman aku di dalam, para penyanyi, karyawan gitu yang untuk ganti kostum dan make up di situ. Dari situ aku tuh pipis. Tapi sebelum pipis ini aku tahu para penyanyi dan karyawan itu belum ada yang ganti baju kostum. Gitu kan, karyawan di situ tuh berseragam ya semuanya ya. Jadi ada yang pakai jas, ada yang pakai kaos gitu. Kalau penyanyi ya dengan kostumnya mereka lah seperti itu. Nah di situ aku pipis tuh. Kalau pipis ini toiletnya kan ke dalam ya. Dari ruangan ganti ini ke toilet ini kita harus masukin bar dulu. Harus masukin bar dulu, dan di situ tuh ada lorong yang jalannya tuh cuman mungkin sekitaran 1 meter lah lorongnya ini, dan di situ ada pintu kayak pintu koboi, tahu nggak sih pintu koboi yang setengah badan gitu. Nah situ aku buka akhirnya. Nah di sini tuh toilet, di sini toilet dan di sini ada ruangan. Nah sebelum itu aku nggak tahu kalau ruangan ini tuh ruangan apa gitu. Nah pas aku pipis, awal mula aku diteror sosok yang ada di sana itu, aku pipis. Jadi toiletnya ini tuh punya pintu, tapi pintunya tuh di dalamnya itu ada ini bang, kayak apa namanya tuh, celak-celak, tapi dari dalam tuh bisa ngelihat orang lewat dari dalam gitu, tapi orang dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Seperti itu. Aku jongkok, pipisnya tuh aku jongkok di situ, ada yang lewat. Kayak aku denger persis kayak tlek 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 orang jalan. Aku ngelihat dia pakai sepatu, aku ngelihat dia pakai gaun putih. Tapi hanya bawahnya saja, dan itu gaunnya tuh di bawahnya tuh agak lusuh, kayak aduh udah kotor, ada tanah kayak gitu. Tapi di situ masih berpikiran positive thinking aja kalau itu temen aku. Mungkin itu penyanyi kali ya, karena penyanyi kan memang suka pakai gaun panjang kayak gitu. Masuk, jadi toiletnya tuh berbentuk L, aku posisinya di sini. Nah, yang aku lihatnya ada yang jalan, tek, jalan ke sini, masuk ke toilet yang ujung. Dia tutup pintu, nyalain keran. Tapi aku nggak tahu, gitu. Pas habis selesai nih pipis, bersih, aku keluar, aku lihat, kok nggak ada, pintu terbuka dan si keran pun nggak ada nyala air sama sekali, dan itu nggak ada orang sama sekali. Tapi aku masih kayak ya udah lempeng aja gitu kan. Akhirnya aku balik nih ke ruangan ganti karyawan. Di situ aku nanya sama teman-teman, tadi ada orang yang ke toilet nggak gitu kan. Tapi di situ belum ada satupun teman-teman aku yang udah ganti seragam, belum ada yang ganti kostum penyanyi gitu kan. Nggak ada lah. Terus tadi siapa dong yang masuk toilet kan, aku bilang gitu. Siapa, emang pakai baju putih? Aku bilang pakai baju putih loh. Tuh aku lihat dia jalan ke toilet yang ujung ini. Kita pada bengong, nggak ada. Tapi di situ aku kayak masih berusaha untuk positive thinking, mungkin salah lihat atau apa. Sudah selesai itu kejadian pertama ya, di hari ketiga aku kerja. Sudah selesai ceritanya, kita bekerja seperti biasa dengan pikiran aku yang masih kayak mikirin, itu yang tadi siapa ya? Itu yang tadi apa ya? Gitu kan. Selesai pulang kerja seperti biasanya. Jadi kerja di situ tuh kita tuh masuk dari jam 2 siang, pulang jam 2 malam. Itu 12 jam. Gitu kayak selesai pulang. Nah, besoknya aku berangkat lagi kerja di jam 2 siang seperti biasa. Jadi kalau kita sebelum ini tuh kita rapi-rapi dulu. Jadi di situ tuh ada beberapa karyawan perempuan ya. Jadi di klub ini ada 6 karyawan yang masing-masing pegang 4 atau 5 table, 5 meja. Jadi kita tuh wajib kayak di rolling setiap harinya. Dari table 1 sampai 4 nih, hari ini siapa, besoknya siapa gitu. Nah pas kebetulan aku tuh di hari keempat ini kebagian table berapa ya? 27 ke 30 atau 31 lah mungkin di situ, karena emang ada 37 table di situ. Di situ bersih-bersih dulu seperti biasa dengan rasa apa ya? Rasa bukan takut tapi lebih ke mikirin kemarin apa ya gitu. Kemarin apa ya?
seperti biasa udah selesai, kita ke ruang ganti. Kalau misalkan siang, kalau di klub tuh siang juga pasti ada tamu sih, cuman tidak akan selama malam gitu. Kayak masih, kita sebagai karyawan pun masih belum ganti seragam seperti itu, tapi masih tetap melayani tamu gitu kan. Sebagai waitress kita harus siap gitu. Itu masih biasa aja. Singkat cerita, itu di jam 6 sore ya, di jam 6 sore. Sudah biasa kalau misalkan udah jam 6 sore itu kita stay di dalam semua gitu. Karyawan itu kita duduk di kursi karyawan gitu kan. Kita duduk di kursi karyawan sambil menunggu pengunjung yang datang gitu. Dengan bagian table masing-masing seperti itu. Nah di situ masih normal, kita kerja, mulai datang pengunjung berdatangan gitu kan. Karena kalau misalkan si pengunjung udah mulai datang nih, kita berpisah gitu kan, nggak satu kursi lagi dengan karyawan yang lain. Tapi kalau misalkan kan karena emang dibagi-bagi ya, dibagi-bagi table ya. Jadi kalau misalkan kita ada tamu di table kita ya kita diam di table kita, kalau temen di tablenya kita di situ. Akhirnya di jam 12 malam itu biasanya istirahat lab musiknya. Jadi pindah ke DJ di jam 12 malam tepat. Gitu. Jadi biasanya kalau di jam 12 malam itu semua pengunjung tuh turun untuk berjoget seperti itu, turun untuk berjoget. Kita semua karyawan ngumpul lagi di jam 12 karena jamnya istirahat. Karena semua pengunjung kita nggak perlu awasin lagi karena emang lagi di bilangnya melantai gitu kan ya, melantai lagi pada joget. Jadi kita berkumpul nih sambil mengawasi. Dan di situ aku melihat ada salah satu pengunjung laki-laki. Aku masih ingat banget, bajunya merah kerah hitam. Itu joget di kerumunan banyak orang. Posisinya dia di tengah-tengah. Tapi aku ngelihat si laki-laki yang joget ini, pengunjung yang joget ini nggak ada kakinya. Tapi aku di situ kayak masih, karena mungkin posisinya gelap ya. Posisinya gelap, nggak terlalu jelas untuk ngelihat itu orang apa bukan. Kayak mungkin si kakinya dia ini, aku berpikirnya gitu, mungkin si kakinya dia ini ketutup sama yang lain. Jadi sampai akhirnya mungkin yang kelihatan cuman dari perut ke atas saja gitu. Tapi dia joget seperti biasa, seperti manusia biasa gitu. Tapi di situ aku sambil terus merhatiin, tapi emang seperti nggak ada kakinya, Nah di situ aku tepuk temen aku bilang, kamu lihat nggak yang joget di situ? Cowok pakai baju merah, pakai kerah hitam. Enggak, mana? Dia bilang gitu. Aku bilang, itu loh, di tengah loh. Gak ada, gila lu, halu lu gitu kan. Kata temen aku seperti itu, gila lu, halu lu. Ada, gue bilang, lu lihat deh, itu jelas banget gue lihat itu cowok joget di situ. Tapi gak ada kakinya. Ah gila aja lu, gitu kan. Sampai akhirnya, udah tetap masih berpikiran positive thinking aja gitu. Karena aku gak mau kayak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Kayak merasa menakuti diri aku sendiri, walaupun mungkin kayak janggal aja sih gitu kan ya. Udah selesai, di situ aku baru tahu. Aku cerita, ada lah salah satu teman aku yang dibilang senior lah, mungkin udah lama di situ gitu. Jadi emang di depan tempat aku kerja ini, di klub malam ini kan emang depannya jalan raya besar. Itu dimana kendaraan itu lalu lalang kenceng banget. Seperti itu. Dan katanya beberapa minggu ke belakang ini pernah ada pengunjung yang datang ke situ tuh ketabrak di situ. Sampai ya itu dari perut ke kaki itu nggak ada. Gitu, jadi hancur lah. Intinya hancur, si perut ke kaki ini hancur, yang tersisa ini hanya dari perut ke atas gitu. Jadi di situ mungkin itu gitu kan ya. Tapi maaf, sebelum ini ada penyanyi yang kesurupan setelah aku ngeliat itu. Ada penyanyi yang kesurupan setelah melihat itu. Jadi kesurupan, dia tuh nggak bisa jalan. Tiba-tiba dia nggak bisa jalan. Jadi si kakinya tuh kayak bukan keras tapi lebih ke kaku. Kaku itu dari jam 1 dia kesurupan sampai pulang ke kosan, karena emang teman penyanyi aku ini satu kosan sama aku. Sampai dibawa pulang ke kosan pun
belum sadar dan kakinya ini masih kaku. Akhirnya manggil orang pinter buat ngobatin temen aku ini. Di situ jelas orang pinternya tuh katanya kemasukan orang yang kecelakaan di situ. Seperti itu. Dari situ ya tadi. Jadi ada teman karyawan aku yang udah kerja lama di situ menceritakan bahwa beberapa minggu yang lalu itu ada pengunjung di situ. Salah satu pengunjung di situ laki-laki yang tertabrak di depan klub itu persis. Gitu. Di situ mulai nggak nyaman ya kan kerjanya, karena kok aku udah berapa hari ini kerja di sini tuh kayak sering banget loh. Sedangkan aku nanya ke teman-teman aku tuh kayak yang biasa aja gitu kan. Mereka orang mungkin udah ada yang 2 tahun, 3 tahun kerja gitu, udah 1 tahun kerja. Sedangkan aku nih baru kerja beberapa hari ini di sini tuh, berapa hari kerja udah banyak diteror dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, keesokan harinya dengan sangat terpaksa lagi gitu kan, aku harus kerja kayak ya udahlah gitu kan, anggap aja mungkin suatu kebetulan gitu kan ya. Aku kerja. Nah, aku ini awal tadi aku cerita aku masuk toilet kan, tapi aku nggak tahu nih sebelahnya tuh ruangan apa. Tapi penasaran gitu kan, seperti biasa aku pipis, masuk lorong, buka pintu, ini toilet, ini adalah salah satu ruangan bang, salah satu ruangan yang awalnya aku nggak pernah kepoin itu ruangan apa. Tapi pada saat itu aku pengen buka ruangan itu, jadi sebelum aku pipis tuh aku buka dulu. Karena setiap kali aku masuk situ tuh hawanya beda gitu, hawanya beda banget. Nah pas sebelum aku masuk toilet, aku buka dulu pelan-pelan ya kan, pelan-pelan. Tapi si ruangannya ini kayak beda dari ruangan yang lainnya. Kayak dia tuh pakai dinding bambu tapi bambu hitam, pakai dinding bambu hitam tapi pintunya pintu pagar besi gitu, tapi yang ditutup rapat. Tapi hanya karyawan tertentu katanya yang boleh masuk situ. Tapi karena mungkin kekepoan aku, kepenasaran aku, akhirnya pelan-pelan aku buka tanpa orang tahu. Aku buka pelan-pelan, itu ruangannya gelap. Di situ hanya ada cahaya lilin merah. Cahaya lilin merah, dan di situ tuh kayak ada sesajen. Sesajen ini kayak semacam buah-buahan, dupa. Kalau lilin tuh pasti ada lilin merah. Dan yang bikin kagetnya itu kenapa barang yang dijual di klub ini di situ ada gitu loh, tapi udah dibuka-bukain posisinya. Kayak misalkan kan di tempat kerja aku ini selain minuman ada juga cemilan. Nah minuman ini dan cemilan ini tuh ada di situ. Itu aku buka pelan-pelan, kaget kan, ini apa nih gitu kan. Emang bosnya aku ini orang Tionghoa kan, Konghucu gitu. Jadi mungkin aku mikirnya mungkin emang kebiasaan mereka mungkin harus seperti itu setiap hari. Aku masih kayak mikir gitu, udah tutup lagi, aku jalan lagi, pipis dulu, abis pipis aku baru jalan lagi seperti biasa, lakukan aktivitas seperti biasanya. Dan pada saat itu ada papi nih ya bos aku, ya pemilik klub itu. Aku nanya nih sama papi, Pi, aku bilang, itu ruangan apa ya? Aku bilang itu, apa? Dia bilang, enggak, aku tadi ke toilet Pi, tapi aku penasaran pengen lihat ruangan sebelahnya. Aku lihat, nggak apa-apa kan Pi? Nggak apa-apa, lu lihat aja kalau lu mau lihat gitu kan. Tapi kenapa ya? Karena mungkin di situ aku masih awam banget dan masih kayak ya maklum ya, namanya umur 17 tahun kan, masih banyak nanya, masih banyak kepo gitu kan. Aku tanya, apa ya Pi? Nih, jangankan lu manusia gitu, bahasanya kan seperti itu, jangankan lu manusia, mereka orang pun butuh makan. Jawabannya seperti itu. Aku di situ kayak, ya udah aja gitu kan, ya udah aja. Nah pas itu selesai itu, ya udah seperti biasa lagi bang. Aku tuh orang nggak pernah mikir yang aneh-aneh, nggak pernah yang mikir yang aneh-aneh. Kayak seperti biasa lagi, tapi tetap yang kayak kalau kepikiran manusiawi lah ya, namanya juga hal-hal seperti itu gitu yang baru aku alamin banget. Kayak apa ya, kok begini ya gitu. Nah kalau biasanya nih, kalau bos kita datang ini ke tempat, kan nggak setiap hari ya bos aku tuh datang ke tempat kerja aku. Jadi ada kalanya kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu.
Di bawah itu yang aku ceritakan tadi itu kan ada ruangan sholat, ruangan briefing sama ruangan sholat. Jadi kalau ada bos aku datang ini, papi ini, kita tuh diwajibkan sholat maghrib tuh, sholat lu pada gitu kan, jangan kerjaan lu udah begini gitu kan, kerjaan lu udah begini, lu nggak sholat, lu sholat gitu. Walaupun mereka berbeda agama sama kita, tapi mereka tuh selalu mengingatkan kita untuk beribadah di situ. Nah, pada saat itu, kalau misalkan si papinya ini nggak ada, kita cuek-cuekan aja, ada yang sholat, ada yang nggak gitu kan ya. Tapi kalau papi ini ada, kita diwajibkan untuk sholat berjamaah sebelum setelah kerja ya di jam 6 maghrib ini. Nah, pada saat itu kita sholat berjamaah bareng. Di situ setelah selesai, teman-teman aku udah pada naik nih duluan. Ada yang masih ada yang udah naik. Nah, aku di situ setelah sholat masih zikir, ya kan, masih zikir, masih berdoa. Tapi setelah zikir ini, semua udah nggak ada. Teman-teman aku udah naik ke atas semuanya. Aku di situ masih sendiri. Setelah zikir, entah kenapa tiba-tiba aku tuh sedih, kayak nangis sejadi-jadinya, nggak tahu. Ini aku tuh nangisin apa ya? Gitu, nangisin apa ya? Nah, nggak lama kemudian di situ aku lagi nangis agak ngebungkuk gini, ada yang nepuk pundak aku. Suara cewek, tolong gitu. Pas aku ngelihat ke belakang itu emang gak ada siapa-siapa. Tapi ya logikanya aku juga gak ngerti. Biasanya orang sholat, apalagi di musola gitu kan, apalagi kita sedang berzikir, kayak gak mungkin banget dong gitu kan, ada sosok yang seperti itu, apalagi sampai tepuk pundak aku gitu kan, minta tolong apa nih gitu kan. Aku ngeliat ke belakang gak ada. Di situ aku malah makin nangis sejadi-jadinya. Kayak aku tuh berbicara dengan pikiran aku sendiri. Dia tuh minta tolong, tapi gimana caranya gue mau nolongin? Gue nggak tahu siapa elu gitu. Gimana gue caranya nolongin elu? Kayak gitu. Selesai itu, di situ aku nangis sejadi-jadinya sampai ada salah satu karyawan laki-laki. Lu kenapa? Gue bilang, gue nggak tahu gue kenapa. Gitu. Kayak tadi ada yang nepuk pundak gue, cewek, minta tolong, tapi suara rintihannya itu kayak sakit banget, sakit hati banget, dan aku nggak tahu itu siapa dan kenapa gitu. Di situ mulai udah nggak beres, selesai sholat, aku naik ke atas. Di situ kayak kerja pun jadinya nggak konsen gitu kan, masih mikirin kayak yang tadi apa ya, minta tolongnya tuh atas dasar apa, lu kenapa gitu. Dan di situ aku bercerita sama teman-teman aku, ternyata jadi salah satu freelance di situ perempuan yang biasa nemenin tamu-tamu yang ada di situ itu meninggal setelah pulang dari situ juga, overdosis. Dan itu selesai, keesokan harinya itu terjadi laginya bukan bisikan dia minta tolong, melainkan aku ngelihat si perempuan ini lagi duduk sama tamu, dan aku sebetulnya nggak tahu kalau perempuan ini yang meninggal gitu, yang minta tolong sama aku. Sebelumnya aku nggak tahu. Jadi aku ngelihat ada pengunjung di situ yang ditemenin sama si cewek ini, si freelance ini gitu kan. Nah, pada saat itu aku bilang, pengunjungnya itu, jadi aku udah agak sedikit kenal karena emang langganan dia datang ke situ seperti itu. Jadi aku bilang, ih cewek cakep banget gitu kan, aku sampai ngomong ke temen aku, lu lihat nggak si bang ini, aku lupa namanya siapa ya, bang ini cewek cakep banget loh gitu, rambutnya tuh segini kalau nggak salah ceweknya tuh, dia putih. Gue bilang cakep banget. Mana? Dia bilang mana? Itu loh duduk di situ. Aku bilang, gila lu gitu kan, mana ada orang dia duduk sendiri gitu kan. Enggak, tadi gue lihat si bang ini tuh duduk sama cewek itu gitu. Si cewek yang mana sih? Aku bilang rambutnya segini, gini gitu kan. Terus temen aku sampai shocknya, astagfirullahalazim gitu kan, gila lu, itu cewek yang meninggal karena overdosis pulang dari sini. Pokoknya banyak banget kayak kejanggalan yang ya seperti itulah. Setelah itu
Ya karena mungkin karena kebutuhan hidup yang terpaksa aku harus kerja gitu kan, walaupun ya seseram itu tetap dijalanin ya Bang ya, tetap dijalanin, ya udahlah gitu kan. Aku pikirnya gini, nggak ada orang yang mati sama setan gitu aja gitu kan pada saat itu. Keesokan harinya seperti biasa aku kerja gitu kan, itu lagi kalau nggak salah malam minggu ya. Kalau malam minggu tuh biasanya rame banget sampai si table ini full gitu. Sampai si table ini full dan karyawan pun susah banget untuk bisa istirahat, duduk sebentar aja susah karena emang full gitu kan. Nah pada saat itu normal seperti biasanya, aku pegang table, 4 table di situ. Aku inget table 27 di situ, table 27 yang dimana table itu aku suka banget. Table itu aku suka banget karena emang posisinya tuh kayak di tengah tapi mojok gitu. Nah, seperti biasa, dan kita tuh lagi di bartender semua karena kalau full itu kita berdirinya semua di bartender dekat pintu keluar gitu. Kita semua berdiri di situ. Akhirnya ada salah satu pengunjung yang nyalain korek. Yang nyalain korek, kalau di klub itu biasanya kalau nyalain korek itu panggil karyawan untuk nambah porsi atau apa gitu kan ya. Akhirnya karena emang itu table aku datang nyamperin, gimana Bang gitu kan. Jadi si aku datang ke table ini yang aku lihat kan emang berdua ya, laki-laki dan perempuan. Aku nengok begini, iya Bang, kenapa? Itu yang nengok perempuan, mukanya hancur dan di situ aku sampai kayak sedikit mental tapi nggak jatuh, tapi kayak berasa si kaki itu tiba-tiba nggak ada tulang, kayak mau jatuh pingsan tapi nggak jatuh gitu. Di situ kayak astagfirullahalazim gitu kan. Si pengunjung laki-laki ini kaget, kamu kenapa gitu kan? Enggak, abang tadi duduk sama siapa? Gue dari tadi sendiri, lu kenapa gitu kan? Bang, yang di samping abang barusan siapa? Rambutnya panjang tapi dia lurus, nggak yang gimbal gimana dan yang maksudnya kalau dilihat dari jauh tuh nggak menyeramkan dan nggak menakutkan gitu. Tapi setelah aku datang yang kenapa Bang sambil agak begini gitu kan, si ceweknya ini ngelirik muka aku persis. Jadi kayaknya cuma 2 jengkal dari muka aku gitu. Kayak gitu aku langsung kayak kaget mau mental. Si abangnya yang sebelah ini ya itu, lu kenapa? Abang tadi duduk di sini sama siapa? Gue dari tadi sendiri, gila lu gitu. Terus yang tadi duduk di sini tuh siapa? Gue bilang seperti itu. Gak ada. Kayak aku tuh stres sendiri gitu. Stres sendirinya kayak ini gue yang halu, apa gue yang salah lihat, apa gimana gitu. Dan setelah itu kembali seperti biasa lagi dan aku tuh mulai stres dan kayak mulai sakit-sakitan karena mungkin kepikiran terus-terusan diteror setiap hari tuh ada aja gitu. Tapi entah kenapa yang diteror tuh kayak hanya aku aja. Karena mungkin ya aku mikirnya gini, di situ tuh aku yang paling muda karena aku usia 17 tahun, sedangkan yang lain tuh mungkin di atas 24 gitu. Aku yang paling muda, boleh dikatakan masih gadis pula gitu kan di situ. Kayak kenapa ya selalu aku gitu, yang lain tuh, sedangkan yang lain ditanya tuh nggak pernah ada yang pernah mengalami hal tersebut gitu. Dan kembali lagi seperti biasanya, besoknya aku kerja lagi, kembali lagi dikasih rasa penasaran gitu kan ya. Aku datang seperti biasa, aku masuk ruangan ganti, aku taruh tas aku di situ, terus aku ke toilet lagi. Tiba-tiba lagi perjalanan ke toilet ini lagi di lorong pintu koboi ini aku buka, aku mau belok ke toilet tuh tiba-tiba aku pengen kesini nih, ke ruangan yang dimana dipakai buat sesajen itu. Akhirnya aku mau belok sini, aku buka lagi, apa nih, sama nggak sih sesajennya kayak kemarin gitu kan, penasaran. Pas aku buka pelan-pelan dengan posisi yang sama, gelap, hanya cahaya lilin saja di situ, sama bau dupa kan, udah bau dupanya tuh yang nyengat banget. Pas aku buka pelan-pelan, di situ ada sosok hitam berbulu dan ada tanduk. Logika dong, nggak mungkin itu orang. Pas aku lihat kayak lagi makanan yang ada di situ.
Di situ aku kaget, aku banting pintu, aku lari. Aku cerita lagi dan lagi aku cerita lagi ke teman gue begini-begini. Dan sayangnya ya setiap kali aku cerita ya mungkin karena memang teman-teman aku ini nggak pernah ngalamin apa yang aku alamin. Jadi kayak aku ceritain apa yang aku alamin, apa yang aku lihat tuh mereka nggak percaya. Alah kalau emang bener mah gue samperin gitu. Kalau bisa aku cerita tuh, alah kalau emang bener aku samperin. Itu selesai, it's okay. Mereka orang nggak percaya dengan cerita aku, nggak apa-apa, lanjut ceritanya. Nah pas kebetulan temen yang aku ceritain ini malamnya tuh mengalami hal yang jadi gini, abang, biasanya nih bos aku nih si Papi datangnya kan yang aku bilang tadi seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi nggak setiap kali dia datang gitu, nggak setiap hari. Jadi biasanya kalau Papi nih datang ke tempat kerja kita itu selalu duduk di table 21. Pasti di situ karena posisinya ini table 21, di sini tuh panggung buat penyanyi gitu kan. Jadi dia tuh paling suka duduk di situ karena langsung ke penyanyi gitu, ke panggung. Di situ aku nggak tahu kalau Papi ini datang apa enggak ke situ kan. Tapi biasanya kalau ada Papi ini datang di table itu selalu penuh dengan minuman karena pasti minum gitu, pasti minum di situ. Jadi aku pikir nih temen aku seperti biasa, walaupun Papi ini bos di situ, tapi kalau misalkan dia pesen minuman, dia bayar seperti pengunjung yang lainnya, gitu kan. Temen aku tuh nyatet seperti biasanya. Aku nggak lihat kalau di meja itu ada Papi, tapi temen aku bilang seperti biasanya, kayak kalau misalkan kita ada pesanan tuh kita tuliskan yang pesanannya apa-apa, kita ke bartender. Jadi posisi table 21 ini ke bar ini lumayan agak jauh lah jarak kayak gitu. Jadi temen aku bolak-balik mulu nih ke bartender, kita posisinya padahal duduk di sini. Gitu, ini table 21, kita di sini. Bolak-balik terus pesenan, terus ditaruh di table 21. Aku pikir mungkin Papi mau datang kali nih gitu kan. Aku mikirnya gitu, mungkin Papi mau datang kali, udah telepon siapin gue minuman gitu kan, siapin gue minuman atau makanan di situ. Temen aku nih perempuan bolak-balik. Jadi ngambil pesenan, kayak ditaruh di situ. Ntar nggak lama kemudian dia nyatet lagi, dia balik lagi ke bar, dia ambil lagi. Nah lama-kelamaan kan aku bingung ya, lu ngambilin pesanan siapa gitu loh, sampai bolak-balik ngambilin pesanan gitu kan. Kayak penasaran, akhirnya aku tanya, Teh, karena aku manggilnya Teteh ya, ingat namanya Teh Ami. Teh, aku bilang, pesanan siapa sih sampai sebanyak itu, sampai meja tuh full sama minuman dan makanan yang ada di situ, sampai makanan kecil, makanan besar gitu, dari minuman yang beralkohol dan tidak tuh ada di situ semua. Teh, ngapain sih gitu kan, pesanan siapa sih? Papi. Papi, emang Papi ada di sini? Lah, lu nggak lihat Papi duduk di situ dari tadi? Temen aku bilang, hah? Nggak ada loh, Papi, dia bilang gitu. Nggak ada, dari tadi gue duduk di situ Teh, gue nggak lihat di situ ada Papi, aku bilang gitu kan. Ya terus kalau bukan Papi ini siapa yang pesen? Kekeh kan, kekeh banget. Kalau bukan Papi nih siapa yang pesen, dia bilang gitu. Ya tapi gue nggak lihat Teh. Kita tanya nih sama yang lain nggak ada yang lihat juga, cuman dia sendiri. Karena nih temen aku ini yang namanya Teh Ami ini selalu kayak nggak pernah percaya kan dengan apa yang aku ceritain, kayak tentang gaib horor itu dia nggak percaya. Kayak kalau emang bener ada mah gue lihat, gue samperin kayak gitu, kayak selalu nantang. Pas waktu itu kejadiannya sama dia sendiri kayak gitu. Itu selesai. Nah akhirnya kalau karyawan nih gini kan, kalau misalkan ada pengunjung, ada aja kan orang jahat yang nggak bertanggung jawab, misalkan kayak pesen minuman setelahnya tuh kabur. Kalau kita lagi sibuk-sibuknya nih kan, kalau banyak tamu gitu kan, table kita full, kadang ada yang jahat gitu, jahatnya dia nggak bertanggung jawab, dia kabur nih gitu, sedang tidak terawasi oleh kita gitu kan ya, kabur. Akhirnya kan kita yang tanggung jawab buat bayar, dipotong gaji gitu. Nah pada saat itu kebayang dong, itu meja gede, full minuman, makanan di situ, semua udah dibuka. Mau nggak mau si temen aku ini harus ganti. Gitu, harus ganti ya karena emang jumlahnya lumayan ya, pada saat itu juga udah lumayan banget di 20 tahun yang lalu. Akhirnya dipotong gaji untuk beberapa bulan ke depan. Setelah kejadian itu, jadi gini Bang, aku ini karena mungkin dibilang dispesialkan sama pemilik situ,
di situ ya sama papi sama anak-anaknya iya gitu, karena mungkin mereka tahu cerita aku. Kenapa aku di usia 17 tahun udah mau kerja seperti ini gitu kan. Akhirnya aku ceritain aku tuh begini gitu kan. Sampai akhirnya mungkin kasihan sama aku. Ini papi sama anak-anaknya ini dekat sama aku. Jadi kalau misalkan mereka datang, jadi aku deket sama anaknya papi, namanya Koer lah ya, Koer. Jadi pada saat itu kalau misalkan dia datang, dia duduk sama aku di samping aku gitu kan. Dek, ambilin koko minum, dibilang gitu. Setelah aku ambilin minum, aku tuangin ke gelas. Dia kan biasanya minum bir hitam, nggak suka minuman yang lain gitu. Pasti kalau setiap datang ke situ tuh minumannya bir hitam itu. Tapi yang aku terkaget-kaget ya sama heran, si Koko R ini kalau minum selalu dicampur kayu putih. Terus aku bilang, loh Koko ngapain sih kok? Biar anget, dibilang biar tambah anget, dibilang seperti itu. Dan itu berulang, setiap kali dia datang ke situ pasti mesen minuman yang sama, dan itu selalu dicampur kayu putih. Jadi selain dia dicampur kayu putih minumannya, dia tuh kayak selalu netesin ke tangan sebanyak mungkin, terus dia oles ke kepala. Terus aku bilang, kok kenapa sih kayak gitu? Lu tahu nggak? Gue ini sering sakit kepala, dia bilang. Ya tapi kan nggak harus kayak gitu kok. Kenapa kok nggak periksa gini gitu kan? Dia bilang, enggak, gue lebih suka kayak gini. Lu tahu nggak? Gue takut mati, dia bilang. Gue takut mati. Emang usianya pada saat itu Koko R ini masih muda, masih usia di 22 atau 23 gitu. Dan di situ nggak lama kemudian, beberapa minggu kemudian dari situ, Koko R ini meninggal. Meninggalnya pun karena overdosis. Dan itu Koko ini ditemukan di yang aku dapat infonya ya dari keluarganya, meninggalnya itu karena overdosis dan ditemukannya tuh di bawah jembatan tol, tapi aku nggak tahu jembatan tolnya tuh di mana gitu kan ya. Yang pasti di Jakarta. Setelah itu libur beberapa minggu karena masih dalam keadaan berduka ya, masih keadaan berduka. Nah, setelah 2 minggu kemudian akhirnya aktif kembali kerja seperti biasanya. Kita mengadakan kalau orang sana tuh mungkin upacara adat kayak gitu untuk mendoakan si almarhum ini gitu kan, berdoa dengan kepercayaan masing-masing seperti itu. Dan setelah itu selesai, kita kerja seperti biasanya. Nah, di situ aku melihat sosoknya ada di situ. Sosok Koko R ini ada di situ gitu. Dan lagi hanya aku yang bisa lihat. Teman-teman aku nggak ada. Saat itu aku sadar, aku bisa lihat dia, tapi aku sadar kalau dia itu udah nggak ada. Aku hanya kalau Koko ini aku cuma ngomong, Koko yang tenang ya di sana, gitu. Koko nggak mesti harus kayak gini, gitu. Koko yang tenang ya di sana. Lah, jadi kayak ngelihatnya tuh hanya kayak sekelebatan aja gitu kan, bahwa si Koko ini ada di situ gitu. Ya mungkin karena ya kita nggak tahu ya, mungkin karena meninggalnya seperti itu gitu kan, masih penasaran untuk hidup gitu kan, atau gimana aku nggak tahu. Nah, nggak lama kemudian, singkat cerita, itu 2 minggu setelah Koko R ini meninggal, 2 minggu kemudian papi yang meninggal. Ya, papi yang meninggal. Dan di situ kita dengar kabar kalau papi ini meninggal secara mendadak gitu. Pemilik klub ini secara mendadak. Akhirnya kita ditelepon sama pihak keluarganya kalau kafe ini kita tutup sementara karena papi meninggal gitu. Akhirnya tutup kembali. Itu sih lama ya di situ tuh, sekitar 3 mingguan, lebih lama dari Koko R ini. Kalau Koko R ini kan tutupnya cuma 2 minggu ya, kita aktif lagi kerja. Kalau papi ini sekitar 3 mingguan. Setelah 3 minggu kita aktif lagi kerja, dan kembali lagi terjadi pada saat habis maghrib ya, di jam 6. Di jam 6 itu kita mulai masuk nih ke ruangan kerja kita gitu kan ya. Dan di situ aku jalan ke table yang dimana kita duduk semua karyawan di situ. Dan ini table
yang di mana table 21 ini yang papi suka banget duduk di situ, kita semua karyawan di sini. Nah aku tuh jadi sebelum aku masuk tuh teman-teman aku udah ada yang di dalam nih, udah berjejer gitu kan duduk ya. Nah aku masuk lah, celukut datang gitu kan. Jadi letter L nih dari pintu masuk kita tuh ke sini kayak letter L. Jadi lumayan agak jauh dari pintu masuk. Aku jalan dari kejauhan sekitar jarak 10 meter aku udah lihat ada papi di kursi di table 21 itu ada papi dengan baju yang seperti biasanya dia pakai gitu kan, ada belang-belang kayak gitulah ya, belang-belang kayak gitu, pakai kacamata dan dia selalu pakai celana pendek dan posisinya dia tumpang kaki begini ngelihat ke panggung karena emang dia suka seperti itu. Dari situ aku lagi jalan sambil bengong aku ngelihat papi gitu kan, astagfirullahaladzim. Aku sadar kalau emang papi udah nggak ada, tapi aku lihat gitu, duduk di situ dan di situ tiba-tiba aku jatuh karena lemes ya, karena lemes kaget kayak berasa sih tulang kaki ini udah, tulang badan ini nggak ada gitu kan, kayak plek jatuh. Teman-teman aku yang lagi duduk ini semua berdiri kan, lu kenapa gitu kan. Aku bilang aku lihat papi di situ lo lagi duduk, aku lihat papi di situ sambil panik nangis gitu kan. Kembali lagi si Teh Ami ini yang nggak percaya dengan tentang hal-hal seperti itu ya. Alah, kalau emang bener ada papi di sini mah gua samperin katanya gitu, gua salamin gitu. Temen aku yang satu itu. Aku di situ akhirnya aku dipapang dipapah buat berdiri duduk bareng mereka, masih nangis, masih lemes. Aku cerita ke teman-teman aku kayak, apalagi kalau yang lain mungkin ada sebagian yang percaya, yang tidak gitu, yang lebih nggak percaya lagi ya si Teh Ami ini nih gitu kan. Alah nggak mungkin katanya, halu kali lu mah, lagi capek kali lu gitu kan, lagi capek. Enggak kok, bener demi Allah, sampai aku bilang demi Allah aku lihat papi duduk di situ gitu tumpang kaki dengan kebiasaannya dia gitu, dengan kebiasaannya dia duduk di situ ngeliat ke arah panggung sambil tapi dia nggak ngelirik aku, kayak papi tuh fokus ke depan, aku yang lihat. Astagfirullahaladzim. Di situ nggak lama kemudian aku tuh sakit-sakitan karena emang terus-terusan diteror seperti itu gitu kan. Lama-lama mental aku juga kena kayak orang gila gitu. Ini gue yang gila apa gimana gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk resign dari tempat kerja itu. Aku kerja di situ 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan udah keren banget dong ya, dengan teror setiap hari gitu kan ya. Di situ. Oke, jadi gitu aja sih Bang yang bisa aku ceritain pengalaman kerja aku selama 1 tahun 4 bulan di tempat kerja tersebut. Oke, diminum dulu silakan Teh Widi kopinya. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Teh Widi saat kerja di bar ya Teh ya, pada tahun 2005-an 2005, mungkin. 2006, 2005 sampai 2006 lah. Iya, kisaran betul. Tahun itu. Pada situ kerja selama 1 tahun 4 bulan. Itu termasuk lama. Dengan kejadian teror yang secara terus menerus jatuhnya gitu kan Teh ya. Iya. Sampai akhirnya resign gara-gara teror atau memang udah nggak nyaman dan pengen di tempat yang lain Teh? Lebih ke teror sih sebenarnya. Lebih ke teror karena ya? mungkin selama 1 tahun 4 bulan ini ya bertahan karena terpaksa aja. Oh, karena terpaksa aja? Terpaksa. Oke. Berarti karena teror gitu ya Teh ya? Iya. Oke. Nah, pengen nanya dikit sih Teh. Kan itu ada sosok perempuan ya yang dilihat sama Teh Widi tuh. Nah, itu mau masuk ke ruangan itu yang mana namanya? Yang buat sesajen. Buat sesajen itu? Iya. Oh. Iya, jadi sosok perempuan yang meninggal. Iya. Oke. Berarti sesajennya kayak sajen aja gitu? Apa namanya ya? Kayak pisang. Iya, jadi di situ tuh komplit kayak Kopi ada tadi apel, tuh ya. ada apel, ada pir, ada jeruk kayak gitu. Komplit lah. Kalau buah-buahan itu sampai anggur pun ada di situ. Sampai anggur pun ada. Iya. Itu kan kalau anggur termasuk buah yang mahal ya. Iya. Biasanya jarang banget untuk sajen. Paling buah tuh pisang. Iya, tapi Kalau itu setiap sajen hari ada. Harus.
Berarti habis itu ganti lagi. Iya, besoknya diganti lagi. Ganti yang baru. Oh, Iya. Kalau Jadi setelahnya dibuang, ganti lagi yang baru. entah itu tujuannya apa ya? Nggak tahu juga ya, aku nggak sampai. Jadi hanya jawab yang aku dapat jawaban dari papi ini kayak jangankan lu manusia, mereka juga butuh makan gitu. Jawaban itu aja si sih. papi yang Iya. itu ya. Oke, nah Baliknya. selama kerja di tempat tersebut nih Teh, sempet lihat gak sih karyawan masuk ke ruangan yang dimaksud untuk nyiapin sajen? Belum pernah Belum pernah. lihat. Sama sekali belum pernah. Berarti Mungkin hanya aku aja kali yang kurang ajar ya. karena penasaran kali Mungkin ya. oh iya bisa jadi ya karena Teh Widi rasa penasarannya tinggi ya Teh ya. Tapi Gitu. nggak sampai masuk, aku cuman kayak buka pintu ngelihat dari. Ya apa sih ini ruangan apa sih Iya, gitu kali betul. ya. Oke tapi Betul. ya terjawab akhirnya kan. Iya. Ngelakuin itu karena rasa penasaran daripada kita apa namanya Bertanya-tanya, terus seujun lihat aja lah oh ternyata ini gitu. Oke, nah untuk sosok cewek yang nemenin tamu kan itu ya Teteh kenal saat beliau masih hidup gak? Enggak, Si almarhum itu? enggak. Oh enggak. Jadi karyawan yang sudah lama di sana tuh nggak pernah mengalami hal-hal yang aku alami gitu. Oh. Tuh, jadi aku karyawan baru di situ. Jadi aku yang apa ya? Yang baru mengalami lah intinya. Oke, di ruangan kan tadi di ruangan bar itu kan sempat Teteh ngejelasin ini ada ruangan ini, ada ruangan apa namanya gitu. Nah, dari semua dena lokasi itu menurut Teteh yang apa namanya paling hawanya paling gak enak di ruangan mana? Toilet. Kenapa? Ya karena di situ yang tempat sesajen itu. Jadi Karena ada sesajen berarti. Iya, karena ada sesajen dan baunya juga kan mungkin ya karena bau dupa. Dupa itu kan apa ya? Lebih identik ya ke hal-hal seperti itu. Karena mistik lah ya. Iya. Yang aku tahu sih seperti itu, tapi ya ini nggak tahu lah. Gitu kan ya. Oke. Berarti ruangan yang buat ritual itu masih jadi misteri ya? Apakah itu ruangan untuk ritual pesugihan mungkin? iya, masih jadi misteri. Atau ruangan untuk ritual punya keinginan apa mungkin maksud lain? Soalnya kan pemilik keburu meninggal. Oh iya sih papi itu ya. Iya. Oke, berarti jadi misteri apakah itu termasuk jenis ritual pesugihan? Apakah itu ritualnya cuma ya udah asal taruh? Tapi kan aneh misalkan kita naruh saja di situ. Iya. Nggak ada maksud dan tujuannya. Betul. Kita lagi syuting nih terus tiba-tiba saya kasih situ Iya, itu nggak mungkin. Kan nggak mungkin, apalagi nih setiap hari diganti. Iya, dan ada ruangan khususnya. Ruangan khusus. Dan apalagi aku pernah ngeliat sosok hitam di dalamnya, gitu yang lagi kayak makanin. Mungkin sehari-harinya kali ya. Mungkin ya. Oke, berarti isi sajen itu yang tadi kayak biasa lah ya. Apa namanya, ada pisang, ada kopi pahit, kopi ini ya biasa aja lah. Iya. Tapi yang ada anggur. lebih ke bukan kopi sih Bang, kalau di situ tuh kayak ini kan klub menjual berbagai macam minuman. Nah minuman ini ada semua di situ. Iya. Itu yang aku nggak paham. Berarti si genderuwonya mabok hela Suka dong. minum kayaknya. Iya, mabok hela dong. Kayaknya suka. Wah, antara AM, kawa-kawa, whisky, ya kan atau arak nih. Berarti, kan gini Teh, bisa jadi itu termasuk pesugihan karena dia kan ngejual barang-barang minuman itu. Terus kayak di tester mungkin ini lo biar laku. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi kan nyambung. Ya kalau sajian biasa kan ya paling Atau memang mungkin 7 si rupa. sosoknya ini berdoa dulu mungkin. Biar penjualannya laris mungkin. Laku gitu kan. Iya, jangan yang ayam terus dong yang keluar gitu kan, yang ini juga dong gitu. Oh iya, itu sih yang bikin anehnya tuh Teh. Bener ada produk-produk yang dijual, Iya. justru jadikan saji. Betul. Jadi Jadi selain buah-buahan juga ada produk yang juga. dijual dibikin Dan itu produknya tuh selalu di. setiap hari. Oke, ini asumsi juga nih Teh. Misalkan nih hari pertama isiannya tuh tadi ada anggur, ada ini buah-buahannya dan sebagainya. Terus kan ngambil beberapa produk minumannya tuh, Betul. taruh di situ, besoknya ganti. Nah, yang hasil dari ruangan itu ditaruh buat dijualin. Bisa gak sih supaya lebih pasti keminum, kebeli,
Mungkin ya, Ya tapi aku nggak pernah lihat sih kalau sampai ke arah situ. Oh. Tapi bisa jadi. Bisa jadi bisa kan? Jadi. Soalnya nggak mungkin kan habis sajian terus dibuang iya, gitu aja. Mungkin untuk penarikan mungkin. Iya kan? Kayak ngisiin produk kayak itu buat wah. Buat si pengunjung ini makin barbar pesanan. Iya, satu enggak. 6. Wah, 6 apa? Yang tadi pesanan. Gitu kan. Bisa jadi. Iya, bisa jadi kan asumsi aja teh, ya kan? Kalau misalkan habis ya itu harganya misalkan yang jutaan. Iya. Terus dibuang aja kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Pasti kan taruh di etalase lagi tuh. Iya. Terus kebeli, keminum, ketagihan, jadi pengunjung lebih banyak. Besoknya datang lagi. Iya, bisa jadi. Tapi nyambung sih. Iya kan teh? Yang selama ini 20 tahun aku nggak pernah tahu, tapi akhirnya bisa. Jadi, iya. Jadi bisa jadi ke arah ya. situ. Iya juga. Kalau misalkan gemang 7 rupiah buang udah. Iya. Tapi kalau sampai ada produk juga bisa jadi ke arah situ. Bisa jadi gitu kan nih. Ya. Terus kemudian nih si papi berarti meninggalnya karena? Itu mendadak. Katanya sih jantung, tapi aku nggak tahu. Karena posisinya kan nggak di situ. Papi ini di Jakarta. Oh, papi jawab. Oh iya, jadi kalau secara ini ke medis kali gitu kan ya. Iya. Berarti si papi setelah papi meninggal itu nggak ada yang gantiin untuk? Nggak ada. Pernah dijalanin sama anaknya Kokowe yang di Jakarta. Kan ada beberapa klub ya. Selain di Jawa Barat ini ada juga yang di Jakarta. Jadi ada salah satu anak papi ini yang meneruskan, tapi itu nggak berjalan lama. Oh. Nggak berjalan lama. Akhirnya tutup sampai saat ini. Oke, berarti pas yang teteh kerja itu orang yang masuk ke bar tuh rame? Rame, nggak pernah sepi. Oke, pernah nggak di satu hari si papi ini nggak ngasih sesaji lah, terus kemudian sepi gitu? Kan jadi kerucut lagi nih ketika ada sajian, terus kemudian jadi sepi, tapi ketika sajian jadi rame, kan bisa jadi ke arah situ. Iya, jadi pernah ada sekali, jadi ada juga selain biasanya itu kan selain anaknya tidak boleh ada karyawan lain yang kasih sesajen di ruangan itu. Jadi mungkin pada saat itu terpaksa karena mereka orang tidak ada yang datang, akhirnya menyuruh karyawan yang dia percaya di situ untuk mengadakan sesajen, mengantar sesajen itu. Seperti biasa komplit gitu kan ya, kayak toko buah-buahan dan toko minuman. Dibawa ke ruangan itu karena sebelumnya pernah tidak memberikan sesajen itu di ruangan itu sepi. Sepi. Bisa jadi makin kerucut kan jadi jadinya. Kayak yang ini nggak loh. ngasih makan sepi nih. Kayak si orang yang ada di ruangan sesajen itu, ini datang ke papi. Kayak ngasih tahu, lu nggak ngasih makan gua hari ini, marah. Gitu. Imbasnya sepin aja nih toko gitu kali. Jadi akhirnya papi telepon ke salah satu karyawan yang papi percaya di situ untuk naro sesajen. Oke. Jadi gitu. Agak sedikit rumit ya jadinya. Iya ya. Sedikit-sedikit melakukan ritual gitu kan ya. Sedikit-sedikit ngasih sesaji, sedikit nyembah setan gitu kan. Untuk instan kekayaan dengan instan dan sebagainya gitu kan. Dan emang biasanya ya logikanya gini ya, Jakarta Jawa Barat ya jauh kan ya, memakan waktu beberapa jam ya kan, bisa 4 jam 5 jam apalagi kalau macet. Itu setiap hari datang ke tempat aku kerja itu hanya untuk kasih sesajen aja. Iya, bisa sampai mungkin 4 jam. Di daun itu berarti bisa lebih lama. Iya. Karena tolnya belum terlalu kayak sekarang infrastrukturnya. Oke. Jadi gitu ya nih. Teman-teman semua ya setiap pekerjaan pasti kan ada risikonya teh ya. Betul. Gitu kan risiko yang nyata ya komplainan, teguran, tekanan gitu yang pasti aja deh gitu. Terus kemudian Teh Widi juga kerja di situ selama 1 tahun 4 bulan berarti kan bertanggung jawab sepenuhnya dengan kerjaan itu. Terlepas dari pekerjaan itu kayak teror jadi bumbu kehidupan itu ya. Betul. Ya kan? Alhasil bisa cerita di sini gitu. Yang penting jangan diambil horornya aja.
jangan diambil cuma seremnya aja, tapi pelajaran yang bisa Pelajaran. kita ambil dari kisahnya Teh Widi selama 1 tahun 4 bulan kerja di salah satu bar di Jawa Barat, kan gitu ya Teh? Betul. Oke, tapi Teh, sebelum ditutup nih Teh videonya, kira-kira Teh Widi punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Pesan-pesannya sih pilih-pilih tempat kerja lah ya, pilih-pilih tempat kerja. Dan satu hal lagi, kalau memang di tempat kerjanya agak sedikit horor, satu jangan pernah takut sama hal-hal yang seperti itu aja. Iya, karena Ya, kita meyakini kalau kita ini punya Tuhan. Betul. Kalau kita takut dengan setan berarti iman kita kosong. Betul. Teh. Ya kan? Cuma ini buktinya kan aku masih hidup. Iya. Diteror bener. tiap hari loh. Iya, selama setahun 4 bulan loh. Iya, ya kan? tahun 4 bulan. Intinya Oke. yakin kalau kita punya Tuhan yang selalu lindungin kita aja itu. Iya, Pesan-pesannya. itu dia Iya. betul sekali. Jangan luput dari doa. Betul. Kemanapun, keluar rumah, mau bekerja, berkendara, mau tidur. Satu langkah dari pintu rumah, bismillah. Nah, itu dia gitu. Bener-bener sepakat deh. Oke ya wis. Kita doakan nih semoga Teh Widi ini sehat selalu ya Teh ya. Amin, Panjang amin, umur doain Teh, sama. lancar rezekinya Teh. Amin, Dan begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Teh Widi ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Teh Widi, nuhun pisan. Iya, Alhamdulillah. Bungkus.